Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Kita percaya walaupun kita ibadahnya di rumah, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian, kita mau katakan, banyak yang telah Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, banyak yang Kau telah perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, sungguh teramat baik. Haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Sekali lagi saya sampaikan Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa jangan lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar. Nah, hari ini intinya adalah bahwa kita harus jangan takut. Jangan lemah hatimu. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu kita menghadapi persoalan pergumulan, khususnya tentang usaha, tentang pekerjaan, tentang virus corona ini, maka sering sekali kita mengalami ketakutan, sering sekali kita mengalami kecemasan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ketiga ini. Firman Tuhan mengingatkan bahwa janganlah lemah hatimu, jangan takut, jangan gemetar dan jangan gentar, kata Tuhan. Mungkin Anda berkata, bagaimana saya tidak takut, Pak? Bagaimana saya tidak gentar dengan keadaan kondisi seperti ini? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, apa yang saya mau sampaikan hari ini tentang yang namanya jangan takut. Nah, kalau kita melihat kenapa kita tidak perlu takut, yang pertama adalah karena Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita pergi, maka Dia ada bersama dengan kita. Jadi kalau Tuhan yang menyertai kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu lemah hatinya. Karena apa? Yang pertama, karena Tuhan yang menyertai kita. Nah, kekasih Tuhan, mungkin Anda mengalami persoalan, ketakutan, kecemasan, khususnya untuk ekonomi ini. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan kenapa kita tidak perlu takut. Karena yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Lalu yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan berkata, firman-Nya mengingatkan kita, karena Tuhan yang melindungi kita. Kalau Tuhan yang melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, Tuhan berkata, Tuhan yang melindungi engkau. Maka itu berarti bahwa Anda jangan takut karena Tuhan yang melindungi Anda. Begini, ada bagian kita, tetapi ada juga bagian Tuhan. Bagian kita adalah kalau disuruh misalnya kita pakai masker. Kita pakai masker. Kalau disuruh misalnya kita, apa yang dianjurkan oleh pemerintah, maka bagian kita mengikuti itu. Tetapi perhatikan baik-baik, sekalipun mungkin itu terbatas apa yang kita lakukan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang melindungi kita. Kalau Tuhan yang melindungi kita, maka Dia melindungi kita sempurna adanya. Kalau yang namanya masker terbatas, tetapi kalau Tuhan yang melindungi, perlindungannya sempurna, penyertanya sempurna, Dia yang melindungi saudara dimanapun saudara berada. Tetapi begini, jangan sampai Anda berkata begini, Pak Pendeta, saya kan ini dilindungi oleh Tuhan. Pokoknya saya mah gak usah pakai masker aja, udah aja saya terobos aja. Maka itu artinya Anda lagi menantang, mencobai Tuhan. Tetapi kalau memang Tuhan inginkan Anda di rumah dulu, Anda pakai masker, Anda lakukan itu. Tetapi bagian Tuhan adalah melindungi saudara. Jadi yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Karena yang kedua di situ dikatakan karena Tuhan yang melindungi kita. Lalu yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita,
Kita harus mengikuti dia, perhatikan baik-baik. Jadi kalau dia berjalan di depan kita, menuntun kita, kita harus mengikuti dia. Jangan sampai kita mencoba untuk tidak mengikuti dia. Karena pada waktu Anda tidak mengikuti dia, maka Anda akan tersesat. Masalah, persoalan, pergumulan ada. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kenapa kita tidak perlu takut? Yang ketiga, karena Tuhan berjalan di depan kita. Nah, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini yang membuat kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Yang pertama tadi dikatakan karena Tuhan menyertai kita. Lalu yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan yang melindungi kita. Lalu yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Dia berjalan di depan kita, laksana api yang menghanguskan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saudara. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kita naikkan pujian, waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua untuk kebaikan kami. Tiba saatnya Tuhan, Kau pasti memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, buat setiap janji-Mu. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan itu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan, meneguhkan kita. Bapa di sorga, hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak takut Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kalau selama ini kami takut Tuhan, ampuni basuh dengan darah-Mu. Tetapi firman-Mu hari ini menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami supaya kami tidak takut lagi. Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami takut, hari ini Engkau yang menolong kami. Firman Tuhan mengingatkan kami kenapa kami tidak perlu takut. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan yang menyertai kami. Ketika Tuhan yang menyertai kami, maka kami tidak perlu takut karena penyertaan-Mu sempurna. Lalu yang kedua, kenapa kami tidak perlu takut? Karena Tuhan yang melindungi kami. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan yang ketiga Tuhan, kenapa kami tidak perlu takut? Karena Tuhan berjalan di depan kami laksana api yang menghanguskan. Dan biarlah firman ini ya Tuhan menguatkan, meneguhkan kami. Supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini boleh dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Dan firman ini membangun mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dan secara khusus kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri Tuhan. Kami berdoa berkatilah mereka. Engkau yang memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Engkau berikan bagi mereka di dalam mengatur bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Umat-Mu hari ini pun diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah kekasih Tuhan, ini waktunya terima berkat dari Bapa kita, aktifkan iman-Mu dan angkatlah kedua belah tangan-Mu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.